Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional di Jakarta, Aulia menatap cincin pertunangan di jarinya, tapi matanya penuh keraguan. Tiba-tiba, telepon berdering. "Aulia, aku tahu rahasiamu," suara asing itu berbisik, membuat jantungnya berdegup kencang. Malam itu, dia memutuskan untuk menyamar sebagai koki di rumah keluarga tunangannya, Nadia, untuk mengungkap kebenaran yang mengancam segalanya. Aulia bukan sembarang wanita. Sebagai pewaris kerajaan bisnis properti di Indonesia, dia terbiasa dengan kekuasaan dan rahasia. Tapi cinta pertamanya pada Nadia, seorang guru sekolah sederhana dari keluarga konservatif, membuatnya rentan. Mereka bertemu di sebuah seminar pendidikan 2 tahun lalu, di mana Nadia berbicara tentang kesetaraan gender dengan penuh semangat. Aulia terpesona oleh kecerdasan dan kelembutan Nadia, dan sejak itu hubungan mereka berkembang diam-diam, jauh dari sorotan masyarakat yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. "Aku tak bisa hidup tanpa kamu," kata Nadia saat mereka bertemu di kai kecil di pinggiran kota. Tapi Aulia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Nadia. Keluarga Nadia, yang berlatar belakang agamis kuat, sering menekan Nadia untuk menikah dengan pria. "Mereka tak akan pernah menerima kita," gumam Nadia suatu malam, tapi Aulia bersikeras, "Kita bisa meyakinkan mereka." Rencana penyamarannya dimulai ketika Nadia mengundang Aulia ke rumah keluarganya untuk makan malam, tapi Aulia menolak dengan alasan bisnis. Sebaliknya, dia menyewa identitas palsu sebagai seorang koki rumahan bernama Siti, lengkap dengan resume palsu dan penampilan sederhana, rambut dikat, baju longgar, dan tanpa makeup mewah. "Ini gila," kata sahabatnya, Rina, saat Aulia berlatih memasak di dapur apartemen mewahnya. "Kenapa tak konfrontasi langsung?" Aulia menjawab, "Aku perlu tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentangku, tentang kita." Pagi itu, Siti, alias Aulia, tiba di rumah keluarga Nadia di kawasan suburban Jakarta. Rumah itu sederhana tapi hangat, dengan taman kecil dan aroma masakan tradisional. Ibu Nadia, Bu Ratna, menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang, Mbak Siti. Kami butuh koki baru karena yang lama sakit." Aulia mengangguk, hatinya bergetar saat melihat Nadia di ruang tamu, tersenyum tanpa tahu siapa yang sebenarnya berdiri di depannya. Hari pertama berjalan lancar. Aulia memasak rendang dan sambal yang lezat, memuji resep keluarga. Tapi saat makan malam, percakapan mulai mengungkap retakan. Ayah Nadia, Pak Hadi, seorang pensiunan pegawai negeri, berbicara tentang nilai-nilai tradisional. "Anak perempuan harus menikah dengan pria baik, membangun keluarga," katanya sambil menatap Nadia. Nadia tersenyum paksa, "Ya, Pak." Aulia, dari dapur, mendengar semuanya, tangannya gemetar saat mengaduk sup. Malam itu, saat membersihkan, Aulia mendengar Bu Ratna berbisik kepada Nadia, "Kapan kamu putus dengan perempuan itu? Kami sudah atur pertemuan dengan anak teman ayah." Nadia menjawab pelan, "Bu, aku cinta dia." Tapi Bu Ratna tegas, "Ini dosa, Nak. Pikirkan masa depanmu." Aulia terpaku, hatinya hancur. Apakah Nadia benar-benar siap melawan keluarganya? Keesokan harinya, konflik semakin dalam. Aulia sebagai Siti bertugas memasak untuk acara keluarga. Saat istirahat, dia mendengar Nadia bertelepon dengan seseorang. "Aku tak bisa terus begini. Keluargaku menekan." Suara di ujung sana adalah Aulia sendiri, pesan suara lama. Tapi Nadia melanjutkan, "Mungkin kita harus berpisah." Aulia hampir menjatuhkan piring. Apakah ini pengkhianatan? Saat Nadia masuk ke dapur, Aulia berpura-pura sibuk. "Mbak Siti, masakanmu enak sekali," kata Nadia. Aulia tersenyum, tapi matanya penuh pertanyaan. Mereka berbincang ringan, dan untuk pertama kalinya, Aulia melihat sisi Nadia yang rapuh.
Hidup ini penuh tekanan, kata Nadia. Aulia ingin memeluknya, tapi dia harus menahan diri. Malam itu, Aulia menyelinap ke kamar Nadia mencari bukti. Dia menemukan surat dari keluarga, rencana perjodohan dengan seorang pria. Hatinya sakit. Tapi ada juga foto mereka berdua, disembunyikan di laci. Nadia masih mencintainya, tapi tekanan terlalu besar. Hari ketiga, situasi memanas. Pak Hadi mengadakan pertemuan keluarga. Nadia, besok kamu bertemu dengan Andi. Dia pria baik. Nadia protes lemah, Pak, aku punya pilihan sendiri. Bu Ratna menangis, kamu mau hancurkan keluarga ini. Aulia, dari balik pintu, merasakan amarah. Ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang masyarakat yang menekan. Aulia memutuskan untuk bertindak. Saat memasak, dia sengaja membuat makanan yang Nadia benci untuk memicu reaksi. Nadia marah, ini tak seperti biasa. Aulia balas, mungkin ada yang salah di rumah ini. Nadia terkejut, tapi tak curiga. Malam itu, Aulia mendapat telepon dari Rina, keluarlah sekarang, ini berbahaya. Tapi Aulia tetap. Dia mendengar Nadia menangis sendirian, aku tak mau kehilangan Aulia, tapi keluargaku. Aulia hampir mengungkap diri. Pagi keempat, Aulia bangun dengan hati berat. Sebagai Siti, dia mempersiapkan sarapan sambil memikirkan apa yang didengar malam sebelumnya. Nadia tampak lelah, lingkaran hitam di matanya. Bak Siti, kamu tampak amiliar, kata Nadia tiba-tiba. Aulia tersentak, tapi cepat pulih. Mungkin karena wajahku biasa saja, jawabnya sambil tertawa gugup. Hari itu keluarga Nadia mengadakan arisan keluarga besar. Aulia sibuk di dapur, tapi telinganya tajam. Para tante dan om berbicara tentang Nadia. Dia masih lajang di usia 28, pasti ada yang salah, kata salah satu tante. Mungkin dia. Kamu tahu, seperti berita-berita itu, bisik yang lain. Aulia mendidih. Denisid salah bagi mereka adalah mencintai sesama jenis. Saat istirahat, Nadia mendekati Aulia. Aku butuh teman curhat, katanya. Aulia ragu, tapi mendengarkan. Nadia menceritakan tentang pacarnya yang kaya, tapi keluarganya tak setuju. Mereka bilang itu tak wajar. Aulia menyembunyikan identitas, bertanya kenapa tak lawan. Nadia menggeleng, aku tak mau mereka sakit hati. Aulia merasa ditusuk. Apakah Nadia memilih keluarga daripada dia? Siang itu, Andi, calon jodoh, datang. Pria tampan, sopan, dari keluarga baik. Aulia melihat dari dapur bagaimana Pak Hadi memuji Andi. Nadia tersenyum paksa, tapi matanya kosong. Saat Andi dan Nadia berbincang, Aulia sengaja menyajikan minuman panas yang tumpah sedikit ke Andi. Ma, kata Aulia. Andi marah sebentar, tapi Nadia membelanya. Dia baru, Pak. Saat itu, Aulia melihat kilauan perlawanan di mata Nadia. Malam harinya, setelah tamu pulang, Bu Ratna marah pada Nadia. Kenapa kamu cuek pada Andi? Ini kesempatan bagus. Nadia balas, Bu, aku tak cinta dia. Pertengkaran memanas. Pak Hadi ikut campur, kamu harus patuh. Ini untuk kebaikanmu. Nadia menangis, lari ke kamar. Aulia ikut membersihkan, hatinya perih. Aulia menyelinap ke kamar Nadia lagi. Kali ini, dia menemukan diari. Di dalamnya, Nadia menulis tentang cintanya pada Aulia, tapi juga ketakutannya. Aku takut kehilangan keluarga, tapi juga tak mau bohong selamanya. Aulia menangis diam-diam, ini konflik yang lebih dalam dari yang dia bayangkan. Keesokan pagi, Aulia memutuskan untuk menguji Nadia. Saat memasak, dia sengaja meninggalkan cincin pertunangannya di dapur.
Nadia menemukannya, terkejut. Ini mirip cincin Aulia. Aulia pura-pura tak tahu. Mungkin punya tamu kemarin. Tapi Nadia curiga, memeriksa Aulia lebih dekat. Kamu. Suaramu familiar. Ketegangan memuncak saat makan siang. Pak Hadi mengumumkan, Nadia, besok kita resmi lamarkan Andi. Nadia pucat. Pak, tolong jangan. Bu Ratna menangis, kamu mau kami malu di masyarakat. Aulia tak tahan lagi, hampir berbicara. Tapi dia menahan diri, tahu ini saatnya Nadia memilih. Malam itu, Nadia menelepon Aulia, yang sebenarnya ada di rumahnya. Aulia, aku tak bisa. Keluargaku memaksa. Aulia, dari kamar tamu, mendengar suaranya sendiri di Oicemail. Tapi aku cinta kamu, jawab Nadia pada pesan itu. Aulia bingung, antara marah dan kasihan. Hari ke-6, Aulia mulai merasakan dampaknya. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Rina menelepon lagi, keluarlah, Aulia. Ini bukan cara. Tapi Aulia keras kepala. Aku perlu bukti. Saat membersihkan, Aulia mendengar Bu Ratna berbicara dengan Pak Hadi. Aku tahu Nadia suka perempuan itu. Kita harus hentikan sebelum terlambat. Pak Hadi setuju, kita bisa kirim dia ke pesantren atau terapi. Aulia. Ini bukan hanya penolakan, tapi upaya memperbaiki Nadia. Aulia memutuskan untuk konfrontasi kecil. Saat Nadia sendirian, Aulia bertanya sebagai Siti, apa pendapatmu tentang cinta sesama jenis? Nadia terkejut, itu pribadi. Tapi lalu dia curhat, aku percaya cinta tak kenal gender, tapi masyarakat tak mengerti. Aulia tersenyum dalam hati, tapi juga sedih. Akhir hari itu, Andi datang lagi. Kali ini, dia membawa hadiah. Nadia menolak halus, tapi Andi memaksa. Aku suka kamu, Nadia. Nadia mundur, Ma, aku sudah punya orang. Pak Hadi marah, siapa? Perempuan itu. Itu tak benar. Nadia terdiam, air mata mengalir. Pagi ke-7, suasana rumah tegang. Nadia tak keluar kamar, Bu Ratna khawatir. Aulia sebagai Siti membawa sarapan ke kamar Nadia. Makanlah, Mbak, katanya lembut. Nadia menatapnya, kamu baik sekali. Aku merasa nyaman denganmu. Aulia hampir menangis, ingin ungkap identitas. Hari itu keluarga besar datang lagi untuk diskusi pernikahan. Aulia mendengar rencana mereka, memaksa Nadia menikah dalam sebulan. Ini untuk selamatkan dia dari pengaruh buruk, kata omnya. Aulia marah. Pengaruh buruk. Cinta mereka. Saat istirahat, Nadia mendekati Aulia lagi. Aku mau cerita. Pacarku. Dia jutawan, tapi keluargaku tak setuju karena kami sama-sama perempuan. Aulia berpura-pura terkejut. Itu tak masalah bagi saya. Nadia tersenyum, kamu orang baik. Percakapan itu membuat Aulia ragu apakah penyamarannya adil. Siang itu kejadian tak terduga. Rina datang ke rumah berpura-pura sebagai teman Siti. Aku butuh bicara dengan Siti, katanya. Di dapur, Rina berbisik, ini gila, Aulia. Nadia terlihat menderita. Aulia balas, aku hampir selesai. Tapi Rina pergi dengan khawatir. Malam harinya, pertengkaran besar terjadi. Nadia konfrontasi orang tuanya. Aku cinta Aulia. Aku tak mau menikah dengan Andi. Pak Hadi marah besar, kamu gila. Ini dosa. Bu Ratna menangis, kami gagal mendidikmu. Nadia berlari keluar rumah, Aulia ikut diam-diam. Di taman, Nadia menangis. Aulia mendekat sebagai Siti. Mbak, tenanglah.
Nadia memeluknya, kamu seperti teman. Aulia tak tahan, bisik, ini aku, Nadia. Aulia. Nadia mundur, terkejut. Apa? Kamu menyamar? Pengungkapan itu seperti bom. Nadia marah, kenapa kamu lakukan ini? Tak percaya padaku. Aulia menjelaskan, aku dengar telepon aneh, aku takut. Nadia menangis, itu ancaman dari saudara jauhku. Aku tak mau berpisah, tapi tekanan. Mereka berpelukan, tapi Nadia dorong Aulia. Pergilah. Ini terlalu rumit. Aulia pergi, hatinya hancur. Di apartemennya, dia menangis. Apakah ini akhir? Keesokan pagi, Aulia mendapat pesan dari Nadia, Ma, aku butuh waktu. Aulia ragu, tapi memutuskan untuk beri ruang. Tapi lalu, berita buruk, Nadia setuju bertemu Andi lagi. Apakah ini pengkhianatan? Aulia kembali ke rumah sebagai dirinya sendiri, undangan makan malam. Pak Hadi menyambut dingin. Kami tahu siapa kamu. Bu Ratna menatap tajam. Nadia tampak pucat. Saat makan, Andi hadir. Aulia marah dalam hati. Percakapan memanas. Pak Hadi bilang Nadia akan menikah dengan Andi. Aulia protes, tapi dia cinta saya. Bu Ratna balas, itu tak alami. Kami lindungi dia. Nadia diam, tapi lalu bangkit. Cukup. Aku pilih Aulia. Keluarga terkejut. Pak Hadi marah, kamu keluar dari rumah ini. Nadia menangis, tapi tegas. Baik, Pak. Aulia memeluknya, mereka pergi bersama. Tapi di mobil, Nadia ragu. Apa ini benar? Aku kehilangan keluarga. Aulia jawab, kita bangun yang baru. Tapi Nadia menangis, aku takut. Malam itu mereka di apartemen Aulia. Nadia cerita tentang masa kecilnya, tekanan agama dan masyarakat. Di Indonesia, ini sulit. Aulia setuju, tapi cinta kita kuat. Hari berikutnya, Bu Ratna menelepon. Kembalilah, nak. Kami salah. Tapi Pak Hadi tak setuju. Konflik berlanjut. Setelah pengungkapan, hubungan Aulia dan Nadia retak. Nadia pindah ke apartemen Aulia, tapi suasana tegang. Kamu tak percaya padaku, kata Nadia berulang. Aulia jelaskan, aku takut kehilanganmu. Tapi Nadia bilang, itu membuatku merasa dikhianati. Keluarga Nadia terpecah. Bu Ratna diam-diam hubungi Nadia, ayahmu keras, tapi dia sayang. Pak Hadi tak mau bicara. Nadia sedih, aku kehilangan mereka karena kita. Aulia coba bantu. Dia hubungi psikolog untuk Nadia, bicara tentang trauma masyarakat. Di Indonesia, masih diskriminasi, kata psikolog. Nadia setuju, aku merasa bersalah. Suatu hari, Andi datang ke apartemen. Aku tak mau paksa, tapi keluargamu khawatir. Nadia tolak, ini pilihanku. Andi pergi, tapi tinggalkan pesan, pikirkan baik-baik. Malam itu, Nadia dan Aulia bertengkar. Mungkin kita salah, kata Nadia. Aulia marah, setelah semua ini. Nadia menangis, aku takut masyarakat. Aulia ingat penyamarannya, merasa bersalah. Ini salahku. Mereka berdamai, tapi luka dalam. Hari-hari berikutnya, mereka hadapi tekanan luar. Berita tentang Aulia sebagai lesbian bocor ke media. Pewaris kaya terlibat skandal, headline koran. Aulia bisnis terganggu, saham turun. Nadia merasa bertanggung jawab. Ini karena aku. Aulia balas, tidak, ini karena masyarakat bodoh. Mereka ikut komunitas LGBT di Jakarta, bertemu orang serupa. Kalian tak sendirian, kata seorang aktivis. Itu beri harapan. Tapi konflik kembali.
Bu Ratna datang diam-diam, ayahmu sakit karena stres. Nadia panik, aku harus pulang. Aulia ragu, jangan, ini jebakan. Nadia pergi, Aulia ikut dari jauh. Di rumah, Pak Hadi marah. Kamu kembali untuk apa? Kecuali tinggalkan perempuan itu. Nadia menangis, Pak, tolong pahami. Pertengkaran memuncak. Pak Hadi bilang pilih keluarga atau dia. Nadia pilih Aulia, tapi hati hancur. Selamat tinggal, Pak. Kembali ke apartemen, Nadia breakdown. Aku kehilangan segalanya. Aulia peluk, kita punya satu sama lain. Tapi Nadia mulai menjauh. Aku butuh ruang. Dia pindah ke hotel. Aulia khawatir, hubungi Rina. Bantu aku. Rina saran, beri waktu. Tapi Aulia tak bisa. Dia ikuti Nadia, lihat Nadia bertemu teman lama, seorang wanita. Aulia curiga. Apakah pengkhianatan baru? Dia konfrontasi. Siapa dia? Nadia jelas, teman, bantu aku pikir. Mereka berdamai lagi, tapi kepercayaan rapuh. Akhirnya, Nadia putuskan, kita harus berpisah sementara. Aulia hancur, kenapa? Nadia jawab, untuk sembuh. Aulia setuju enggan. Mereka pisah, Aulia fokus bisnis, Nadia ajar lagi. Bulan berlalu, Aulia dengar Nadia sakit. Dia datang, aku masih cinta. Nadia peluk, aku juga. Mereka coba lagi, tapi pelan. Keluarga Nadia mulai lunak. Bu Ratna hubungi, kami rindu. Pak Hadi akhirnya bicara, aku tak setuju, tapi kamu anakku. Itu langkah kecil. Setelah rekonsiliasi, Aulia dan Nadia bangun hidup baru. Mereka pindah ke Bali, jauh dari Jakarta, mulai bisnis kecil. Ini kesempatan baru, kata Aulia. Nadia setuju, tanpa tekanan. Tapi masa lalu menghantui. Berita lama muncul lagi, teman-teman menjauh. Nadia depresi, apa kita salah? Aulia jawab, tidak, masyarakat yang salah. Mereka ikut terapi bersama, bicara tentang trauma. Penyamaranmu adalah kesalahan, kata terapis. Aulia akui, ya itu egois. Nadia makan sepenuhnya. Kita belajar. Suatu hari, Bu Ratna datang ke Bali. Ayahmu minta maaf. Nadia menangis, peluk ibunya. Pak Hadi ikut, ya ideo, aku coba pahami. Reni keluarga pelan-pelan. Mereka makan bersama, bicara terbuka. Ini sulit bagi kami, kata Pak Hadi. Nadia balas, bagi kami juga. Aulia merasa lega, tapi tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat Indonesia masih konservatif, tapi mereka punya dukungan. Tahun berikutnya, mereka adopsi anak yatim, bangun keluarga. Ini mimpi kita, kata Nadia. Tapi ujian terakhir datang. Ancaman lama muncul, saudara Nadia yang radikal, ancam bocorkan lebih banyak. Aulia hadapi, jangan ganggu kami. Konfrontasi akhir, saudara itu datang, marah. Ini dosa. Nadia balas, cinta bukan dosa. Saudara pergi, tapi damai. Akhirnya, mereka hidup bahagia, tapi dengan bekas luka. Aulia renung, harga yang kita bayar tinggi, tapi layak. Cinta mereka tumbuh kuat, simbol perlawanan terhadap norma. Apakah menyembunyikan identitas untuk menguji cinta adalah tindakan yang benar, atau justru pengkhianatan yang lebih besar?